Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Suatu larutan terdiri atas dua, yaitu zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut mempunyai jumlah zat yang lebih sedikit, sedangkan pelarut jumlah zatnya lebih banyak. Adapun contoh pelarut, yang pertama air, kedua bensin, ketiga aseton, dan keempat adalah HCl, dan masih banyak lagi. Adapun contoh zat terlarut, yang pertama asam cuka, garam, gula, dan urea, dan lain-lainnya. Jika gula ditambah teh ditambah air akan menghasilkan teh manis. Teh manis termasuk ke dalam larutan, di mana gula dan teh merupakan zat terlarut dan air merupakan pelarutnya. Adapun jenis-jenis larutan. Berdasarkan wujud pelarutnya, larutan dibedakan atas tiga. Yang pertama larutan cair, kedua larutan padat, dan yang ketiga adalah larutan gas. Larutan cair merupakan larutan yang terbentuk dari zat cair dan cair atau cair dan padat. Contohnya adalah larutan gula yang merupakan campuran air dan gula. Larutan garam dapat dibuat dari campuran air dan garam. Dua zat padat. Larutan padat merupakan larutan yang terbentuk dari zat padat dengan zat padat. Contohnya adalah logam emas 22 karat yang merupakan campuran homogen antara emas dan perak atau logam lain. Logam kuningan adalah contoh sistem larutan padat yang terdiri dari campuran tembaga dan sen. 3. Larutan gas. Larutan gas merupakan larutan yang terdiri dari campuran gas. Contohnya adalah udara di atmosfer yang terdiri dari gas oksigen dan nitrogen. 2. Berdasarkan wujud zat terlarutnya. Berdasarkan wujud zat terlarutnya terbagi atas dua, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat adalah larutan yang mengandung relatif lebih banyak solut dibandingkan dengan solvent, sedangkan larutan encer adalah larutan yang mengandung relatif lebih sedikit solut dibandingkan dengan solvent. 3. Berdasarkan kelarutan zat terlarut terbagi atas tiga. Yang pertama larutan tak jenuh, kedua larutan jenuh, dan yang ketiga adalah larutan sangat jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Contohnya segelas teh manis dengan banyak gula. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Contohnya 1 sendok teh gula dalam segelas air, kedua sejumlah kecil garam dalam ember besar larut dalam air, dan yang ketiga adalah es teh, kopi, dan Milo. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Contoh larutan lewat jenuh yang pertama adalah natrium asetat, yang kedua adalah CH3COONA dengan mudah dapat membentuk larutan lewat jenuh dalam air. 4. Berdasarkan daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listrik terbagi atas dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya larutan HCl, larutan H2SO4, larutan asam asetat, larutan NaCl, dan lain. Yang kedua adalah larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya larutan gula, larutan alkohol, larutan urea, dan lain-lain.